Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan lagi dari teman kita yang sudah menjawab di kolom komentar dari Kak Alex Kurniawan. Maaf mau tanya Bang, cara membedakan gastritis atau non gastritis itu bagaimana? Nah ini pengalaman berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Ini pertanyaan yang sangat banyak sekali dilontarkan oleh teman-teman kita di live-live TikTok saya ya. Jadi saya punya akun TikTok juga teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cek akun TikTok saya silakan. Namanya Ruby seputar lambung, Ruby Store ya, Ruby Store seputar lambung. Oke teman-teman. Jadi pada umumnya perbedaan antara gastritis atau non gastritis itu adalah di eh, rasa yang ada di lambung kita. Amati betul-betul teman-teman ya. Kalau kita mengalami gastritis atau peradangan atau mah lah istilahnya ya, atau tukak lambung ya, itu yang dirasakan di lambungnya itu yaitu pertama sering panas, sering perih, sering melilit. Kemudian pada tahap yang terakhir itu sakit sekali. Kenapa itu terjadi? Panas terjadi karena teman-teman ya, ada makanan ya atau asam lambung kita yang menyentuh ke lukanya. Nah, lukanya ini bertahap teman-teman ya. Jadi pertama itu panas dulu. Setelah panas, kalau tidak segera ditanggulangi, nanti dia akan perih. Setelah perih, kalau tidak ditanggulangi, mungkin dia akan melilit sekali. Setelah itu, kalau tidak ditanggulangi, dia akan sakitnya seperti disayat-sayat, sehingga dikatakan tukak lambung seperti itu. Jadi sama ya, istilah gastritis, tukak lambung, emah ya, itu sebenarnya sama ya. Yang membedakan hanya istilahnya saja seperti itu. Nah, kalau non gastritis ya, itu lambung kita enggak apa-apa teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami GERD yang non gastritis, lambung kita enggak apa-apa teman-teman ya. Kita enggak panas lambung kita, enggak perih, enggak melilit, enggak sakit. Namun terjadi permasalahan di lambung kita seperti begah. Makan dikit begah, sebelum makan begah. Kemudian apalagi sesak di dada. Nah, kemudian apalagi di dada panas. Nah, kemudian apalagi mungkin anemia, lemes, kemudian keliengan bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak luka lambung tapi GERD. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, itu yang bermasalah adalah asam lambung atau enzim pencernaannya. Bisa disebabkan oleh lambung kita mungkin kurang asam ya, kondisinya basah seperti itu, atau enzim pencernaan kita ini tidak normal ya, bakteri baik kita kurang atau lain-lain ya. Nah, jadi itu teman-teman perhatikan sedang mengalami apa. Sedang mengalami gastritis atau non gastritis. Itu penting sekali karena saat kita mengalami gastritis teman-teman ya, itu nanti pemulihannya gastritisnya dulu. Kita fokus di pemulihan luka lambungnya, teman-teman ya. Jadi luka lambungnya kita sembuhin dulu dengan cara konsumsi beberapa vitamin lah ya, yang memang direkomendasikan untuk penyembuhan luka dalam. Kalau kita tidak mengalami gastritis, fokusnya langsung pemulihan pencernaan ya. Agar enzim pencernaan normal, keasaman lambung normal, yang kita perbaiki adalah pencernaan kita. Ketika kita berbicara dengan pencernaan, erat hubungannya dengan probiotik, prebiotik, dan makanan-makanan real food seperti karbohidrat, protein, ya teman-teman ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan beberapa vitamin-vitamin lainnya. Nah, seperti itu Kak ya, semoga jawaban dari saya membantu untuk perbedaan antara gastritis dan non gastritis dipahami betul teman-teman sedang mengalami apa. Pokoknya kalau sering panas itu awal mula ada peradangan. Nah, kalau sudah mulai panas, stop nih makan makanan pemicunya biar lukanya tidak semakin parah istilahnya seperti itu. Kemudian lakukan beberapa langkah seperti konsumsi air kanji atau air tepung Garut atau kunyit, lidah buaya juga bisa. Air lemon juga bisa. Walaupun dia asam teman-teman ya, air lemon itu dia ada beberapa senyawa
yang bisa menyembuhkan luka lambung. Namun teman-teman dikit-dikit aja kalau mau konsumsi air lemon ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi tetap semangat bagi teman-teman yang sedang mengalami gastritis atau non gastritis jika terjadi GERD ya. GERD itu istilahnya namanya itu asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi katupnya terbuka. Itu sebenarnya bisa disebabkan oleh memang katupnya melemah, bisa disebabkan oleh enzim pencernaan kita ini tidak bisa menerima makanan sehingga istilahnya itu dia hanya diam saja. Umumnya ketika asam lambung ya di enzim pencernaan kita ini yang kurang normal, itu membuat katup ini otomatis terbuka. Itu memang alami seperti itu. Jadi fokus kita harus di memperbaiki pencernaan. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang memperbaiki pencernaan, makanan-makanan yang sulit dicerna ini harus dihindari. Oleh karena itu ada namanya pantangan makanan ya. Jadi pantangan makanan ini bukan gaya-gayaan, bukan. Pantangan makanan ini harus dilakukan agar pemulihan dari pencernaan kita menjadi lebih bagus. Tidak semua makanan bisa dicerna baik ketika pencernaan kita ini kondisinya tidak normal. Teman-teman kalau tidak percaya silakan. Kalau teman-teman sedang mengalami GERD atau gastritis, teman-teman silakan makan mie, silakan makan bakso. Apakah yang akan terjadi? Akan semakin parah teman-teman. Karena tepung terigu sangat sulit diolah oleh lambung kita atau pencernaan kita yang enzim pencernaannya kurang normal. Sehingga istilahnya ini keasaman lambung ini posisinya tidak asam ya. Makanan masuk ini tidak bisa langsung dicerna. Kemudian kurang oke-nya lagi nanti bakteri-bakteri ini tidak bisa dimatikan oleh asam lambung kita. Nanti bisa berefek ke pencernaan lainnya gitu ya. Ketika bakteri ini tidak bisa dimatikan oleh asam lambung kita. Jadi penting sekali untuk memperhatikan kita terkena gastritis atau non gastritis. Kalau non gastritis terapinya langsung aja kita konsumsi probiotik. Probiotik terserah bebas teman-teman mau pakai apa saja. Probiotik diantaranya contohnya cuka apel, tape singkong, kimchi, yogurt. Kemudian juga ada beberapa produk-produk seperti probiotik cair, ProEM, dan beberapa probiotik lainnya silahkan. Teman-teman bebas mau pilih yang apa. Kalau saya memakai cuka apel, tape singkong, dan probiotik cair ya. Cek di TikTok saya kalau teman-teman ingin membeli probiotik yang saya pakai atau rekomendasi probiotik ya. Kemudian kalau mengalami gastritis teman-teman ya, jangan konsumsi probiotik dulu atau kalau mau konsumsi probiotik khusus. Probiotik yang bisa adalah ProEM1 karena dari lidah buaya. Cocok sekali untuk ini pemulihan luka lambung selain bakteri baiknya membantu pencernaan kita. Sebenarnya simpel sekali teman-teman ya kalau kita mengerti mekanismenya, namun yang membuat itu tidak simpel adalah keluhannya ini lama gitu ya. Kita rasakan sehingga mungkin kita tidak sabar sehingga kok tidak sembuh-sembuh. Karena saya dulu pulih dari GERD kurang lebih di 8 sampai 9 bulan. Dan istri saya pulih dari gastritis kronis di waktu 4 bulanan, 4 sampai 5 bulanan. Itu adalah tidak waktu yang singkat karena ada proses di situ. Nah, saat proses itu, makanan pantangan memang tidak dimakan sama sekali. Sehingga itu yang membuat mungkin kita kok tidak sembuh-sembuh ya, padahal saya udah pantang makanan. Nah, kesembuhan ini setiap orang berbeda, tergantung dari pertama imun tubuhnya, kedua kondisi dari keparahan GERD atau gastritisnya, kemudian keseriusan kita dalam ini memberi nutrisi kepada tubuh kita, kemudian pola pikir kita ini gimana, terlalu stres atau tidak. Jadi tidak sama teman-teman ya. Setiap individu cepat atau lambatnya penyembuhannya. Ada salah satu teman kita yang pulih GERD dengan cara cepat sekali, 2 minggu sudah sembuh. Karena apa? GERD-nya belum begitu parah. Juga ada yang pulih gastritis di 1 atau 2 bulan karena gastritisnya belum parah, juga masih panas gitu aja. Jadi itu teman-teman ya, tidak sama antar individu. Namun yang jelas menurut saya di sini teman-teman yang sedang mengalami gastritis atau non gastritis pasti bisa sembuh. Karena itu sebenarnya
adalah efek alami dari tubuh kita istilahnya yang mengalami apa ya, protes lah ya, atau dia itu ingin diperbaiki karena selama ini pola makan kita kurang bagus gitu ya. Harus kita akui teman-teman ya, bahwa sebelum kita terkena GERD atau gastritis, pola makan kita buruk. Kita tidak mengerti kebutuhan akan tubuh kita. Sudah tahu lambungnya sering sakit, masih makan makanan yang berlemak seperti soto, rawon. Itu tidak boleh dulu. Kalau sudah sembuh silahkan teman-teman ya. Saya sekarang udah bebas makan apa saja. Dan istri saya juga sudah bebas makan apa saja dan tidak ada keluhan ya. Namun setiap hari harus kita jaga nutrisi yang masuk ya. Karena nutrisi ini memang yang membuat badan kita ini tetap fit gitu ya. Kebutuhan vitaminnya gitu ya. Jadi istilahnya ketika kita sembuh dari GERD atau gastritis, kita harus fokus makanan yang dimasukkan ini yang real food seperti itu. Boleh konsumsi yang non real food, namun setiap hari kalau bisa presentasenya maksimal di 20% untuk yang non real food, yang real foodnya 80%. Jadi lebih banyak real foodnya. Oke teman-teman, seperti ini ya jawaban saya, semoga memberi wawasan atau memberi gambaran ya bagi teman kita, teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai habis. Oke teman-teman, silakan komen, kita diskusi bersama agar menambah wawasan kita seputar GERD dan gastritis atau seputar lambung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.